wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, semoga kita semua diberi kesehatan. Baiklah, di sini ini akan membahaskan materi tentang hari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca surat At-Tin dengan tertil. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hukum bacaan non sukun dan mim sukun. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok yang berada dalam surat At-Tin. Sebelum memasuki materi pada surat At-Tin, Novi ada pertanyaan nih untuk kalian. Ada berapa aja dalam surat At-Tin? Ada yang tahu nggak? Oh iya, katanya nggak tahu. Oke, baiklah. Penasaran kan dengan materinya? Mari kita simak baik-baik ya. Tata cara membaca Quran surat At-Tin. Yang pertama, cara membaca Al-Quran itu dimulai dengan bacaan isti'adzah dan basmalah. Yang kedua, cermati dengan baik ayatnya. Kemudian bacakan dengan tartil. Itu artinya membaca dengan sesuai makharijul huruf yang ada. Simak baik-baik murotal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani Selanjutnya kita mengenal hukum bacaan tanwin atau nun sukun dan mim sukun. Yang pertama ada tanda baca alif lam dari kata wattini waszaitun. Kata wawu di situ wattini waszaitun. Kenapa alif lamnya tidak dibaca? Karena di dalam ilmu tajwid alif lam itu disebut asyamsiyah, yaitu menghilangkan bacaan alif lam walaupun huruf tersebut tercantum dalam ayat. Selanjutnya pada ayat waduri sinin, hukum bacaan tajwid mad tabi'i karena huruf dhammah bertemu dengan wawu sukun, huruf shin kasrah bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contohnya waduri sinin, lah itu 2 ketukan ya. Kemudian pada lafaz laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa disebut bacaan ikhfa? Karena huruf hamzah itu bertemu dengan nun sukun. Insana fi ahsani taqwim. Kemudian hukum bacaan tajwid mad jaiz munfasil karena mad bertemu dengan fi hamzah di lain kalimat. Cara panjangnya dipanjangkan bisa 2, 4 atau 5 harokat. Selanjutnya, mengapa dinamakan surat At-Tin? Iya, surat ini diambil dari ayat yang pertama yang artinya itu buah tin. Surat At-Tin termasuk urutan yang keberapa? Yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Coba, kalau surat Makkiyah itu diturunkan di kota mana teman-teman? Iya, benar sekali. Surat Makkiyah itu diturunkan di kota Mekkah. Selanjutnya kita belajar tentang pesan pokok materi surat At-Tin. Ayat 1-3. Pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Namun banyak di antara manusia yang kemudian masuk ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Ini mengingatkan manusia untuk selalu ingat kepada Allah dan bertakwa agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang. Selanjutnya, pesan pokok ayat yang keempat. Pada ayat ini
Allah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan sebagai bentuk syukur atas penciptaan ini, manusia harus senantiasa bersikap bersyukur kepada Allah. Pintar sekali. Dan pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Allah menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kesalahan. Namun, orang yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya untuk melakukan kebaikan akan mendapatkan sebuah pahala yang tidak akan terhapus. Kemudian dengan demikian, surat Atin ini mengajarkan kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur atas penciptaannya, mengendalikan diri untuk melakukan kebaikan, dan bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksa neraka. Pesan ini sangat mendalam dan bermakna dalam kehidupan manusia.